Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semua, teman-teman miliarder semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam acara Ngopi Pagi, Ngobrol Pintar di pagi hari. Masih bersama saya, Sandi Eka dari Blora, yang akan membersamai ayah bunda semua, teman-teman miliarder semua. 1 jam ke depan kita belajar bersama, ilmu bersama, untuk mengupgrade keilmuan kita agar kita semakin yakin, semakin semangat dalam menjalankan bisnis syariah networking Armina Daily. Nah, melanjutkan materi belajar yang minggu kemarin ya, karena kemarin sudah banyak yang raise hand, sudah banyak yang tanya. Nah, ini akan saya hadirkan beliau ya, materi yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah salah satu leader sukses dari Armina Daily. Beliau juga dulu mantan buruh pabrik. Beliau juga salah satu peraih reward dari Kota Sidoarjo. Nah, langsung saja ayah bunda kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Pak Beni Yanuanto. Assalamualaikum Pak Beni. Assalamualaikum Pak Beni. Oh, belum muncul. Ya baik, kita buka dulu ya acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita di pagi hari ini ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan coba saya hadirkan kembali Pak Beni. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sandi. Internet saya putus tadi tiba-tiba. Oh, tidak apa-apa. Saya baru sadar ternyata punya saya putus. Tapi alhamdulillah kembali. Pak ya, Beni, alhamdulillah Pak Beni saya dengar ribetnya sudah tembus level 5 aja Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua Pak, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah sudah tembus level 5. Semoga nular ke kita semua. Nah, amin, ini amin, Pak, Allah. Kita melanjutkan tema yang kemarin ya. Sebagian besar itu mitra kan tidak tahu ketika sudah bergabung di Armina Daily itu kita itu secara otomatis menjadi IBO atau Independent Business Owner ya, atau pemilik bisnis independen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan IBO dan bagaimana cara menjalankannya? Monggo silahkan Pak Beni, Kang dari waktunya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Sandi atas waktunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah ini ya, di tempat saya di Sidoarjo pagi ini cerah ya. Artinya saya doakan secerah hatinya teman-teman semua ya, selalu bahagia ya, karena sejatinya rezeki itu akan selalu menghampiri orang-orang yang selalu bahagia. Amin. Mudah-mudahan teman-teman bahagia semua ya. Dan saya doakan Bapak Ibu semua diberikan Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putrinya yang soleh-solehah, diberikan rezeki nikmat sehat, nikmat rezeki yang berkah, berlimpah, halal, banyak, dan barokah. Amin. Agar bisa kita sama-sama nanti bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Ya, dalam umroh akbar 1000 jamaah, mitra-mitra Armina Daily. Amin. Amin. Allah. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih doanya Pak Beni. Ya, jadi kalau Bu Sandi sampaikan tema hari ini adalah independent business owner gitu. Artinya kita adalah sebagai pemilik bisnis yang mandiri. Jadi di sini tidak ada bosnya ya. Jadi Bapak Ibu ya, Pak Eko, Sandi, saya dan teman-teman lainnya ini adalah sama-sama mitra usaha
ya dari Armina Daily. Artinya di sini tidak ada yang namanya atasan, tidak ada yang namanya bawahan. Ya, level kita sama, ya, sama-sama sebagai mitra dari Armina Daily. Ya. Leader itu hanya sebagai wasilah kita gitu, yang memperkenalkan usaha di Armina Daily. Jadi bukan atasan kita gitu. Tapi secara keilmuan kebetulan ya leader kita dulu mendaftar lebih awal gitu. Tapi tidak ada jaminan walaupun beliau leader kita itu mendaftar duluan, tidak ada jaminan suksesnya duluan. Karena di bisnis networking ini kan kita sebagai pemilik bisnis yang mandiri, itu yang menentukan kesuksesan kita, itu ya diri kita sama Allah gitu. Selama doa, usaha, ikhtiar, infak, tawakal sudah kita lakukan, ya, insya Allah gitu. Ya, kesuksesan itu akan cepat sekali teman-teman capai atau raih. Gitu. Kenapa tema hari ini adalah seorang kita sebagai independent business owner gitu. Di sesi yang pertama kemarin kan sudah saya sharingkan ya, karena saya nggak akan langsung menjurus ke marketing plan-nya. Ya. Karena semua usaha apapun kalau kita nggak tahu dasarnya, nggak tahu ilmu awalnya, itu basicnya, itu nanti kedepannya itu pasti akan bingung apa yang harus dilakukan. Karena di usaha networking ini, kita itu kan sebenarnya basicnya itu kan di multi level marketing. Gitu. Karena kebanyakan kita itu kalau sudah diajak bisnis MLM ya, bisnis yang cari-cari orang ya, itu sudah ngeblok dulu. Makanya banyak yang belum sukses. Nah, artinya kemarin di sesi awal sudah saya sampaikan motivasi teman-teman bergabung di Armina Daily itu apa gitu. Ya. Kemudian kan juga sudah kemarin kalau nggak salah sudah saya sharingkan juga tentang perbedaan ya bisnis network direct selling sama bisnis konvensional. Kemudian kemarin juga seingat saya sudah saya sharingkan tentang konsep ya konsep marketing plan-nya seperti apa. Kemudian perbandingan bisnis multi level networking sama bisnis money game atau multi level recruitment ya itu gimana ya. Harapan saya kemarin teman-teman sudah mulai bisa menangkap apa yang saya sharingkan itu supaya nanti kalau ditanyai oleh mitra-mitranya ataupun calon mitranya itu teman-teman bisa menjawab dengan gamblang, dengan jelas supaya nanti menambah keyakinan dari calon-calon mitranya itu bisa closing. Untuk pagi ini saya memang tidak banyak slide yang nanti saya sharingkan gitu ya, hanya beberapa saja, mungkin 4-5 gitu. Supaya nanti teman-teman belajarnya itu bertahap gitu, step by step-nya dapat. Ya. Walaupun mungkin ilmu yang saya sampaikan ini teman-teman sudah sering kali tahu gitu. Karena memang kalau semua dasarnya kita belum tahu, kepingin cepat ke marketing plan-nya, nanti khawatirnya jangan-jangan itu nanti muntaber. Karena kalau di Armina Daily itu memang kelihatannya kecil, komisinya, bonusnya, ujronya kecil gitu. Tapi nanti kalau teman sudah pelajari secara detail itu kayak seperti gunung es gitu. Ya. Di awal-awalnya memang kecil, di atasnya kecil, tapi kalau ke bawah itu sebenarnya komisinya, apalagi reward-nya itu besar, bahkan besar banget. Artinya ya kita harus bersyukur ya sudah berada di komunitas yang tepat, bisnis yang tepat, kendaraan tercepat, dan kendaraan yang terbaik menurut saya. Gitu. Oke, jadi pagi ini istilahnya saya tidak bermaksud untuk ini ya menggurui atau mengajari ya, tapi kita hanya sharing saja ya, supaya nanti teman-teman nggak gagal paham gitu ya. Ya, kalau kemarin di basic pertama kan sudah kita sampaikan empat hal pokok tadi ya.
Nah, untuk yang di sesi kedua, basic yang kedua ini, sebenarnya kalau kita itu sudah bergabung di Armina Daily, teman-teman itu kan biasanya, mohon maaf ya, non sewu ya, biasanya itu semangatnya tuh di awal-awal, menggebu-gebu, kepengen cepat closing, kepengen cepat profit dan lain sebagainya. Nah, harapan saya di acara ngopi pagi ini yang digawangi foundernya Pak Eko, teman-teman tadi nanti sudah mendapat gambaran, pencerahan bahwa memang semua bisnis harus dilakukan secara bertahap. Kesuksesan itu harus dicapai, harus melalui prosesnya. Nikmati saja prosesnya. Gitu. Ya. Kalau nanti teman-teman ini menikmati setiap proses yang ada, gitu. Karena risiko di usaha ini menurut saya nggak ada. Gitu. Risikonya hanya satu saja, ya, hanya penolakan. Lainnya itu nggak ada. Artinya kalau teman-teman ingin suksesnya cepat, ya ayo kita belajarnya mau bertahap. Ya. Sama kayak kita sekolah itu loh. Kan kita nggak mungkin dari kelas 1 SD, tahu-tahu langsung kelas 6 kan nggak mungkin. Jadi kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, dan seterusnya. Sampai nanti mungkin jenjang SMA sampai universitas. Nah, sebagai seorang independent business owner, sesuai tema saya pada hari ini, gitu, teman-teman tadi kan sudah saya sampaikan, Mbak, bahwa teman-teman semua ini sebagai mitra usahanya Armina Daily, itu adalah pemilik usaha atau pemilik bisnis yang mandiri. Jadi teman-teman nggak punya bos. Bosnya teman-teman itu langsung sama Allah. Gitu. Artinya bukan saya, bukan Pak Eko, bukan Pak Harun, ya, bukan Bu Sandi, Mbak, ya, bukan Bu Sandi, tapi teman-teman sendiri ada bosnya, gitu. Pemilik usahanya. Nah, sebagai seorang pemilik usaha, tentunya Bapak Ibu semua harus punya yang namanya mesin produksi. Ya, harus punya yang namanya mesin produksi. Apa yang harus teman-teman lakukan atau punyai untuk kelangsungan daripada usahanya teman-teman ini? Ibaratkan mesin produksi ini pabrik gitu ya. Pabrik itu akan bisa tumbuh dan berkembang apabila punya mesin produksi, dan mesin produksi itu terus berjalan. Gitu. Ya. Nah, kalau di usaha Armina Daily yang saat ini kita jalani, ya tentunya Bapak Ibu harus ya, punyai mesin produksi yang namanya seminar TOR, ya, atau seminar The Miracle of Rezeki, atau OPP, ya, Open Plan Presentasi. Itu nanti bisa Bapak Ibu lakukan baik nanti offline, ya, secara silaturahmi atau secara tatap muka, maupun online seperti sekarang ini, pagi ini kan termasuk online ya, gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk mencapai kesuksesan lebih cepat, ya, paling tidak harus ada punya mesin produksi lagi yang lainnya, misalkan open table ya, atau personal meeting. Ya. Open table itu saya contohkan seperti ini. Saya kepingin mengajak Bu Sandi atau Pak Eko gitu ya, masuk ke dalam bisnis ini. Artinya saya harus janjian dulu. Ayo Bu Sandi, kapan ada waktu kita ngopi bareng yuk. Ya. Di mana di sekitar Dora ada apa yang namanya, misalkan kafe yang enak gitu. Saya nggak akan ngomong bisnis dulu gitu. Karena kalau kita begini bareng kita ngopi yuk, kita ngobrol masalah bisnis itu pasti Bu Sandi sudah akan ngeblok. Jangan-jangan mau prospek saya, jangan-jangan, tapi kalau nah itu akhirnya ngeblok. Itu harus punya dulu produksinya. Kemudian juga bisa Bapak Ibu nanti mesin produksinya dengan cara door to door, ya, atau silaturahmi, ya, mungkin ke rumah temannya, sahabatnya, keluarganya, gitu. Dan yang paling enak nanti teman-teman kalau di tim TCA ini kan kita sudah punya program auto closing ya di DKR itu, ya, itu dimanfaatkan itu. Walaupun teman-teman ini masih baru, ya,
manfaatkan mesin produksi sesuai kemampuan Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya. Artinya mesin produksi ini sangat penting banget gitu kalau menurut saya. Karena sepinter apapun kita ya, tentang marketing dan pemasaran dan lain sebagainya, tapi kalau tidak punya mesin produksi itu akan cepat lama untuk cepat suksesnya. Kalau teman-teman belum punya mesin produksi, ya, itu paling gampang, justru malah paling enak. Gitu. Teman-teman nggak harus pinter, secara akademik nggak harus pinter. Gitu. Cukup saja pinter hadirkan diri kita, jiwa kita, gitu, dan menghadirkan calon-calon prospek kita, calon-calon mitra kita ya, di seminar yang ada. Gitu. Ya, baik tour online maupun offline. Yang paling gampang apa? Ya ikutkan saja program auto closing di DKR itu, dasarnya keajaiban rezeki, atau di ngopi pagi seperti ini gitu. Karena kalau di ngopi pagi ini kan kita belajar bareng gitu ya. Jadi bisa rame-rame enak. Jadi teman-teman nggak usah mikir saya nanti bikin mesin produksi apa ya gini, nggak usah gitu. Karena teman-teman di sini sudah disiapin sama mentor dan leader sukses kita mesin produksinya gitu. Kecuali kalau nanti teman-teman sudah tumbuh dan berkembang gitu. Mau bikin mesin produksi sendiri ya silakan gitu. Ya, tapi saran saya bagi mitra-mitra teman-teman semua yang masih baru gitu, ya tinggal dompleng aja gitu. Di usaha ini kan kita sebenarnya cukup mudah ya, tinggal menduplikasi gitu. Nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit gitu. Artinya apa? Artinya memang semua program itu sudah disiapkan oleh leader kita, gitu, oleh mentor kita. Teman-teman hanya ngikutin saja, menduplikasi cara kerjanya beliau-beliau. Ya. Terus kemudian kita menginjak ke marketing ya. Di semua usaha apapun kayak namanya marketing itu ya kita namanya marketing ya. Market itu pasar. Berarti menjurusnya ke promosi jualan dan sebagainya. Ya. Saat ini kan sudah banyak sekali media sosial gitu ya yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan promosinya. Gitu. Artinya nggak ada alasan lagi saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa gini, nggak bisa ngajak orang dan sebagainya. Gitu. Ya. Itu adalah alasan bagi orang-orang yang nggak mau berkembang. Gitu. Ya. Karena sekarang media sosial itu kan sudah sangat berkembang pesat sekali gitu ya. Ya nanti silakan ya Bapak Ibu kalau sudah di usaha ini ya kan cukup menginformasikan kan, cukup menceritakan gitu. Ya kan di sini kan ada 3M kan, memakai, menceritakan, kemudian mengajak, ya, menjual. Gitu. Lakukan dulu memakainya produk-produk Armina Daily, kemudian menginfokan ke semua orang, ya menceritakan. Kemudian kalau ingin cepat berkembangnya, ya gunakan media sosial yang ada gitu. Bapak Ibu posisinya sekarang ini fokusnya di mana media sosialnya? Ya. Facebook kah, di Instagram kah, di YouTube kah, di Twitter, di Line, atau di TikTok, Hello dan lain sebagainya. Kan banyak ya. Karena kalau saya lihat teman-teman ini kan kebanyakan bermainnya di TikTok ya. Jadi ya manfaatkan, ya, fokuskan ya di TikTok gitu. Atau bisa juga dengan website ya. Kalau teman-teman sudah canggih itu boleh ya promosinya medianya lewat website atau landing page ya LP atau landing page boleh silakan ya nggak ada masalah ya mungkin juga bisa media yang lainnya ya koran radio TV dan lain-lain ya. Tapi kalau yang seperti ini kayak TV itu kan mungkin biaya promosinya kan besar gitu artinya ya mungkin hanya beberapa saja yang mampu tapi kalau kita mengawali usaha dengan modal yang minim, ya paling enak ya dengan media sosial secara online, ya karena sekarang ini mau nggak mau ya, dalam berinteraksi ya 100% online itu, saya setuju gitu. Ya, artinya gunakan dulu media yang ada, ya termasuk kalau tadi teman-teman sukanya misalkan silaturahmi ya silakan monggo dengan cara menginformasikan dan menceritakan ya.
medianya banyak banget gitu. Artinya tinggal teman-teman milih fokusnya mau kemana dulu. Ya, kalau saya sih yang saya fokuskan adalah di Facebook gitu. Walaupun saya punya beberapa media sosial gitu. Artinya memang di sini juga dituntut kita ya untuk mau nggak mau, suka nggak suka harus punya media sosial gitu, supaya kita nanti terbranding secara personal. Ya, kalau kita usaha, kalau kita nggak promosi, kalau kita nggak pernah menawarkan ke orang lain, ya rasanya kok sulit ya kita mau cepat berkembang gitu. Ya, artinya memang marketing ini sangat diperlukan sekali. Gitu. Nah, kemudian dalam membangun suatu bisnis tentu Bapak Ibu harus memikirkan tentang human resource ya, atau sumber daya manusia. Ya. Kalau dalam usaha ini adalah Bapak Ibu membangun aset, ya, membangun network, membangun jaringan, ya. Atau lebih halusnya lagi, Bapak Ibu di sini kan membangun jalur distribusi. Artinya semakin banyak aset kita, semakin banyak mitra-mitra kita, ya, jalur distribusinya akan semakin bertambah. Ini yang harus perlu dipahami dulu ya, bahwa usaha ini memerlukan human resource, sumber daya manusia. Karena bisnis itu kan semua berhubungan dengan manusia ya. Kan nggak ada bisnis yang berhubungan dengan makhluk-makhluk astral, itu kan nggak ada. Gitu. Ya. Artinya memang mungkin kalau yang kita dengar di luar sana, gitu ya, oh ini bisnis yang ngajak-ngajak orang ya. Oh ini bisnis jualan nih gini-gini ya. Ya menurut saya yang bertanya seperti itu yang belum paham gitu. Makanya kita sebagai leader, teman-teman sebagai leader, sebagai mitra usaha yang menjelaskan ke mereka yang belum tahu bahwa semua bisnis usaha apapun di dunia ini ya nyari orang gitu. Bukan nyari yang lain gitu. Makanya kadang juga saya ini ya heran gitu. Kalau dikatakan bisnis ini bisnis nyari-nyari orang, saya katakan ya iya, kita nyari orang. Ya. Itu tentang sumber daya manusianya ya. Jadi mau nggak mau kita memang bisnisnya adalah berhubungan dengan sumber daya manusia. Human resource-nya harus ada. Kalau nggak ada nanti yang menjadi jalur distribusi kita ke daerah-daerah siapa? Kalau bukan mitra-mitra kita. Gitu. Ya, jadi human resource di sini saya artikan Bapak Ibu mempunyai banyak toko gitu loh. Ya, artinya nanti di kota A ada mitra kita, di kota B ada mitra kita, di kota C ada mitra kita. Itu artinya supaya nanti jalur distribusi ke ya, misalkan ke mitra yang lain atau ke pemakai user itu cepat terdistribusi barangnya, produk-produk dari Armina Daily. Ya. Kemudian menginjak keempat adalah finance ya, keuangannya. Kebanyakan dari kita itu kalau diajak bisnis kan berpikirnya sudah ke profit ya, keuntungan. Biasanya nggak mau rugi. Nanti apa yang saya dapatkan, berapa yang saya terima dan sebagainya. Padahal di semua usaha, semua bisnis itu ya pasti ada yang namanya modal gitu ya. Tapi kalau di Armina Daily, saya kira untuk BEP-nya ya cepat sekali gitu. Artinya sekali kita closing aja kita sudah balik modal. Ya, artinya break even point-nya kita itu nggak perlu butuh waktu yang lama. Seringkali Pak Harun, founder DKR kita kan menyampaikan, ya, beliau sebagai seorang tukang cuci kilauan itu, ya, untuk mendirikan usahanya itu kan butuh modal banyak gitu ya, mungkin bisa ratusan ya. Kalau beliau sampaikan bisa 100 juta gitu. Modal 100 juta itu banyak, bahkan banyak banget menurut saya. Nah, itu untuk balik modalnya kan butuh waktu mungkin ya 5-7 tahun dan seterusnya tergantung nanti kondisinya ramai apa tidak kan gitu. Kalau di Armina Daily secara keuangan, finance-nya itu kan sangat murah banget gitu. Artinya kalau menurut saya usaha di Armina Daily ini kan nggak pakai modal. Ya, kita 165.000 sama beli produk.
Itu aja sudah kita bisa menjalankan usahanya. Kalau kita mau benar-benar serius, kita closing satu mitra saja gitu. Itu kan sudah balik modal gitu. Ya. Artinya di sini secara keuangan itu teman-teman ini nggak banyak ngeluarin duit gitu. Ya. Makanya kalau belum sukses di usaha ini, itu berarti mungkin niatnya belum benar-benar serius gitu. Nah, menginjak dari apa yang saya sampaikan ini, itu ternyata dari pengalaman saya pribadi itu, semua sudah kita lakukan. Tetapi ternyata kesuksesan itu ya, adalah 90%-nya ternyata HPS-nya dulu yang harus diperbaiki. Tanpa apa istilahnya HPS kita perbaiki, jangan berharap kita bisa cepat sukses. Itu. Saya sudah membuktikan sendiri. Saya berkali-kali usaha apapun itu selalu Allah gagalkan. Ternyata apa? Ternyata HPS saya belum baik, HPS saya belum bagus gitu. Makanya kesuksesan itu ternyata 90%-nya ada di HPS. Dan 10%-nya saja itu teknisnya gitu. Teknisnya itu ya macam-macam. Ya, bisa nanti kita seperti pagi ini ya kita belajar bareng. Itu hanya teknisnya saja sebenarnya. Yang mempengaruhi faktor kita sukses itu adalah di hati kita, pikiran kita, kemudian sikap kita. Makanya kalau di luar sana banyak usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Coba kita flashback ke diri kita sendiri, kita bermuhasabah, ya, introspeksi diri. Kenapa sih ya, saya selalu gagal gitu. Jangan-jangan HPS kita belum terjaga gitu. Ini saya sudah membuktikan sendiri, bukan katanya gitu. Tapi ini faktanya gitu. Ternyata setelah kita mau memperbaiki diri kita, HPS kita, itu memang mau nggak mau, suka nggak suka, ya, plafon rezeki kita itu naik gitu. Karena di sini kan kita nanti harus menghindari yang namanya AIDS ya angkuh, iri, dongkol, dengki, sombong dan sebagainya. Itu harus kita buang gitu. Makanya kita harus mempunyai hati yang mulia, pikiran kita selalu positif, sikap kita terhadap orang lain kita berikan yang terbaik. Itu mempengaruhi rezeki kita gitu. Yang selama ini mungkin rezeki kita tersumbat gitu ya. Itu mungkin secara pelan-pelan akan membuka. Makanya jangan menyepelekan tentang HPS. Suksesnya teman-teman nanti itu hanya 10% gitu. Ya. Selebihnya itu di 90%-nya ini poin. Selama kita belum memperbaiki HPS, ya jangan pernah berharap kita akan sukses. Gitu. Artinya memang semua itu berkolaborasi ya, satu rangkaian. Gitu. Artinya nggak bisa kita hanya melulu ngomong bisnis itu tanpa melibatkan Allah. Jangan harap kita atau teman-teman sukses tanpa melibatkan Allah. Libatkan Allah itu apa? Ya di HPS ini. Kalau ini sudah teman-teman perbaiki, saya juga berusaha belajar memperbaiki. Gitu. Ya, alhamdulillah keran-keran rezeki yang selama ini tersumbat itu akan terbuka. Gitu. Mungkin yang selama ini merasa saya kok nggak closing ya, saya kok susah dapat mitra ya gini-gini. Kembalikan lagi ke HPS-nya gimana gitu. Insya Allah kalau nanti diperbaiki pelan-pelan, ya, nanti insya Allah sumbatan-sumbatan itu akan terbuka. Gitu. Artinya memang harus dilakukan dari sekarang. Gitu. Kalau teman-teman ingin cepat sukses, ya itu kalau dasarnya teman-teman sebagai seorang independent business owner. Kemudian menginjak ke berikutnya, ya, kebanyakan kita ya itu kan kalau awal bergabung di suatu bisnis atau usaha itu kan waduh semangatnya ngalang-alis pejuang 45 ya, semangatnya kau kenceng banget ya. Nah kebanyakan kita itu kan apa istilahnya langsung nembak sana nembak sini ya.
supaya closing. Ya, tanpa mau belajar tentang fast. Ya. Karena dasarnya itu harus teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sahabat miliarder, mudah-mudahan jadi miliarder semua ya di tahun 2023 ya. Amin. Itu harus mengetahui dulu karakternya orang itu, kemudian gimana keseharian orang itu dan lain sebagainya. Artinya kita harus sebelum kita memprospek seseorang, kita sudah harus tahu dulu. Gitu. Ya, kalau di sini fast-nya adalah finansial orang tersebut gimana gitu, ya, kondisi keuangan orang tersebut gimana. Gitu. Artinya jangan asal tembak, karena tidak semua orang suka kalau diajak bisnis gitu. Apalagi kalau di bisnis model kan murah gitu. Jangan sampai bisnis murah mereka justru malah curiga. Gitu. Artinya coba dicek dulu kondisi keuangannya. Ya, itu dibandingkan dengan diri kita dulu gitu. Kalau keuangan calon prospek kita itu ya, di atas kita, artinya mampu ya, artinya misalkan kaya dan sebagainya, itu jangan ngajak bisnis, gitu. Mereka nggak akan tertarik. Gitu. Ya. Coba diajak tentang mengkonsumsi produk-produk yang ada di Armina Daily. Produk-produk kita kan bagus banget ya, unik ya. Terus kemudian komposisinya dari produk-produk kita kan, kalau secara keuangannya beliau itu kaya dan terusnya, jangan ditawarin bisnis gitu. Ya, nanti pasti akan menolak. Kemudian dicek juga kondisi keuangan tersebut. Kalau rata-rata dengan kita, itu bisa dua kemungkinan itu. Bisa kita ajak bisnis atau bisa kita ajak menjadi pemakai. Gitu. Makanya teman-teman harus bisa mengklasifikasikan ya calon-calon mitranya nanti seperti apa. Paling tidak sudah harus disurvei dulu sebelum kita masukin. Ya, kemudian hanya adalah ambisius gitu. Ya. Gimana sih orang ini gitu? Orang ini mempunyai kemampuan untuk maju nggak sih? Mau bekerja keras nggak sih? Mau menjadah-wajadah nggak sih orang ini gitu? Kemudian kalau memang kebutuhannya apa, itu kebutuhannya mereka untuk memenuhi kebutuhannya mendesak nggak sih gitu? Ya. Atau sudah menjadi jalan atau cara untuk keluar dari masalahnya nggak sih gitu? Ya. Orangnya ambisius nggak sih gitu? Ya. Kalau itu bisa kita masukin, bisa kita arahkan gitu. Oh, ini bisa kita arahkan menjadi seorang pebisnis misalkan. Ya. Kita sudah harus punya datanya dulu. Makanya seringkali disampaikan oleh Bunda Ana ya. Bunda Ana kan spesialis PDC ya, planning, doing, controlling. Itu pentingnya nanti di sini supaya apa istilahnya mengeliminir penolakan-penolakan itu. Karena kebanyakan kita kan karena terlalu semangat-semangatnya langsung menawarkan bisnis usaha ini. Kemudian ditolak. Akhirnya ya ikut 5L. Lemah, letih, loyo, letoy, lesu gitu ya. Akhirnya mundur, akhirnya nggak mau jalan usaha ini gitu. Ya, artinya memang harus diklasifikasikan tipe orang ini harus kita catat, baru nanti biar kita masuknya itu enak gitu. Ya, kemudian S-nya adalah supel gitu. Ya, dilihat, dicek orang ini ya mudah bergaul dengan orang enggak, ya memiliki relasi yang luas yang banyak enggak gitu. Ya, kalau memang calon prospek kita ini orang supel, ya bisa kita kategorikan nanti menjadi seorang pebisnis. Gitu. Ya nanti kita yang bisa mering dulu soal nanti kedepannya gimana, kan yang penting kita sudah punya istilahnya catatannya dulu. Gitu. Ya, kemudian orang tersebut disable atau tidak. Gitu. Artinya tingkat pengaruh kita untuk mengaruhi orang tersebut, apakah dia mau mengikuti kita yang kita ajarkan atau tidak, itu nanti bisa tahu gitu ya, supaya nanti teman-teman ini selalu semangat di usaha ini, karena nanti teman-teman tahu harta karun ya, seringkali disampaikan di TOR maupun di bedah buku Samil Pak Harun itu kan ya, di Armina Daily kan ada 8 harta karun gitu. Itu kalau teman-teman mau istilahnya pelajari satu-satu, rezekinya itu sangat sungguh luar biasa gitu. Artinya banyak banget. Teman-teman mau dapat rezeki di Armina Daily ini banyak atau banyak banget itu tergantung teman-teman, bukan tergantung saya, bukan tergantung Pak Eko, bukan tergantung Pak Harun, bukan.
Tergantung teman-teman mau mengambil apa enggak gitu. Karena rezekinya banyak banget gitu. Ya. Oke, jadi harapan saya teman-teman nanti sudah bisa mengkalkulasi teman-temannya atau calon-calonnya, oh tipe ini orang ini gini-gini, ya, supaya nanti teman-teman mengarahkannya itu punya guidance gitu loh, ya, punya petunjuk gitu, supaya nanti nggak ngawur, ya. Kalau kita asal memprospek orang, nanti kalau ditolak, ya ujung-ujungnya sakit hati, dongkol, nah itu bisa menyumbat rezeki kita, gitu ya. Oke, nah ini yang paling penting ya. Jadi teman-teman sebagai seorang independent business owner, gitu, di usaha Armina Daily Syariah ini, ya, harus fokus gitu, harus benar-benar fokus. Artinya di sini walaupun teman-teman mungkin, mohon maaf ya, saat ini masih ngemploy, masih bekerja, ya entah itu sebagai karyawan, pegawai dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi di sela waktu-waktu itu silakan menjalankan Armina Daily ini benar-benar fokus gitu. Fokusnya apa? Ya kalau saya gitu, ya pertama teman-teman harus fokusnya di 3 jalurnya. Karena di Armina Daily kan kita pakai metric letter plan-nya adalah 3x9. Artinya kita hanya sebenarnya cukup menemukan 3 mitra saja gitu. Ya. Kemudian bantu teman-teman yang lain untuk segera tumbuh dan berkembang, menduplikasi sama-sama 3 mitra kita tadi, ya, untuk menduplikasi cara kerja kita. Cukup menduplikasi dengan cara menemukan hanya 3 mitra berkelipatan 3. Itu nanti akan terjadi penambahan aset yang sangat eksponensial. Ya. Nah, itu kalau itu terjadi, ya, yang disampaikan di acara bedah Bu Samil atau di acara TOR, ya, tidak menutup kemungkinan di bulan ke-6 teman-teman sudah punya penghasilan itu 26 juta lebih bahkan. Dan itu apakah mungkin dicapai? Sangat mungkin, dan sudah banyak yang mencapainya. Artinya segala sesuatu memang harus direncanakan ya, supaya nanti teman-teman dalam melangkah itu sudah punya arahan, ya, sudah punya panduan, guidance, supaya nanti nggak salah jalur. Ya. Teman-teman harus sudah on the track, karena di sini sudah ilmu sudah disiapin, cara-caranya sudah disiapin. Ya. Kita sudah dibersamai terus sama mentor kita, sama leader sukses kita. Gitu. Kalau di acara di grup TCA kan kita sudah selalu dibersamai terus sama Pak Harun, ya, sama Bu Ana, sama Pak Eko dan leader sukses yang lain gitu. Ya, artinya enak gitu loh. Kita nggak dibiarkan sendiri. Gitu. Nah, fokusnya teman-teman adalah di 3 jalurnya dulu. Dengan 9 kedalaman dan kerapatan jaringan. Karena di sistem ini kita memakai sistem metric ladder plan 3x9. Ya. Apa sih itu metric ladder plan? Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Makanya yuk kita mulai sekarang belajar. Nggak akan saya jelaskan sekarang. Nanti kalau teman-teman saya jelaskan sekarang, dapat ilmu yang lain, nanti malah nggak masuk. Ya, artinya paling gampang adalah di sini, ya, apa sih metric ladder plan 3x9? Artinya kita hanya dibutuhkan 3 mitra kita dan sampai level 9 kedalaman. Ada yang 3x7, 3x9, dan lain sebagainya. Ya. Tergantung sistemnya yang ada di perusahaan itu. Ya. Kemudian yang kedua, tentunya teman-teman harus fokus mengejar ya. Harus mengejar dulu. Nanti kalau fokusnya kita mengejar, nanti kita insya Allah akan dikejar-kejar. Makanya kenapa sih mentor kita, leader sukses kita, itu selalu mendorong kita untuk ayo kejar rewardnya, kejar rewardnya, kejar rewardnya. Karena nanti kalau kita sudah benar-benar fokus, serius, istiqomah, komitmen kejar reward, ya, nanti kita itu akan dikejar-kejar reward. Nah, kalau di sini, nanti teman-teman kalau untuk fokus mengejar bonus hariannya di plan A, ya monggo silakan itu. Jadi arahkan aja kalau teman-teman belum punya mesin produksinya tadi, gitu, arahkan saja ke acara yang sudah ada. Gitu. Ya, mungkin ke acara seminar TOR yang online, gitu. Kemudian ngopi pagi seperti ini, ataupun di program auto closing, DKR, dan lain sebagainya. Banyak cara. Ya. Karena di situ nanti akan semakin banyak
referensi langsung kita gitu, itu berpengaruh kepada reward point vagansa kita gitu. Ya. Dan otomatis kalau secara sisi keuangan, ya otomatis kalau kita sering closing, ya otomatis komisi yang 60% dari tiap AP produk itu akan masuk ke rekening kita. Gitu. Artinya semakin banyak kita mereferensikan, ya otomatis ya secara sistem, secara bonus ya akan semakin besar. Yang terpenting teman-teman adalah fokusnya ngejar bonus mingguan ya. Karena saya pribadi jujur, itu justru malah seneng ngejar yang poin plan B atau poin mingguan. Ya, kalau di sini kan plan B itu kan repeat order ya, karena di sana nanti ada namanya bonus dinamika dan bonus kepemimpinan. Ya, itu nilainya bisa tak terbatas. Karena kalau teman-teman nanti paham ilmu metric ladder plan, itu kalau di Armina Daily, di replika pertama saja, itu kan bisa sampai 16,44% kan komisinya. Ya, artinya kalau dinamikanya kan hanya 7,44%. Nah, kemudian kepemimpinannya kan 9%. Itu kalau ditotal kan sudah 16,44%. Memang kelihatannya secara presentasi masih kecil kalau kita bandingkan dengan nilai APV produk. Tapi kan kalau di bisnis networking itu kan faktor kalinya itu sangat luar biasa. Gitu. Semakin banyak ya otomatis pengaruh-pengaruhnya akan semakin banyak. Komisi atau bonus yang akan teman-teman terima juga akan semakin banyak gitu. Ya. Itu hanya baru di level atau di replika pertama. Gitu. Karena di Armina Daily itu ada sampai 9 replika gitu. Makanya saya juga kadang kok kenapa ya teman-teman tuh nggak semangat gitu di Armina Daily. Atau karena lihat angka komisinya kecil nggak semangat. Padahal sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, komisi di Armina Daily bonusnya, ujronya ya, itu memang besar banget. Gitu. Kemudian nanti di replika kedua, ya, itu bonusnya teman-teman masih dapat tambahan lagi 6%. Gitu. Ya, replika kedua. Nanti replika ketiga, itu masih dapat lagi 4,5%. Gitu. Kemudian keempat, kelima, keenam itu teman-teman masih dapat lagi ya, 3%, 7, 8, 9 itu masih dapat lagi 1,5%. Memang secara nominal kelihatan kecil ya kalau lihat persentasenya, tapi itu gunung es yang sangat besar. Artinya teman-teman mau cepat jadi miliarder di usaha ini itu bisa banget gitu. Mungkin kalau usaha di luaran sana gitu, itu menawarkan percepatannya besar. Oke, saya percaya ada beberapa seperti itu. Tapi apakah itu nanti akan long lasting, akan bisnis itu akan berjangka waktu panjang? Kan nggak jaminan itu. Tapi kalau di Armina Reka Group, di dalam ini Armina Daily gitu, ya, insya Allah jangka panjangnya dapat gitu. Karena induk kita kan sudah 32 tahun kan. Insya Allah kalau perusahaan yang induknya sudah 32 tahun berdiri, ya, dan sudah sangat stuck dalam keuangannya, finansialnya, manajemennya, ya, itu insya Allah nanti di Armina Daily ini juga seperti itu. Gitu. Pertumbuhnya akan sangat eksponensial, cepat banget. Ya. Nah, jangan lupa, ya, apa yang kita dapatkan itu harus kita alokasikan. Ya. Untuk apa saja, ya terserah teman-teman gitu. Ya, uangnya nanti untuk apa, dialokasikan untuk apa, ya terserah teman-teman semua. Gitu. Tapi harapan saya, kalau saat ini mungkin teman-teman belum umroh, belum haji, mungkin amanahnya masih banyak, gitu. Ya, itu diprioritaskan dulu, sekian persennya. Ya. Seperti yang diajarkan oleh Bunda Ana. Gitu. Ya, paling tidak kita harus punya 3 celengan, gitu. 3 omplung atau 3 kaleng. Gitu. Ya. Nanti ini keuntungannya, ini untuk sedekah, ini untuk lain sebagainya, itu disendirikan. Ya, insya Allah kalau itu sudah teman-teman lakukan nanti, ya, itu nggak terasa kok. Tahu-tahu, tabungan celengan saya ini untuk umroh kok sudah banyak ya. Tinggal nambah dikit, ya insya Allah sudah bisa berangkat umroh gitu. Oh, celengan saya sedekah ini kok sudah banyak ya.
ya, disedekahkan ke masjid, ke anak yatim piatu, orang-orang panti jompo dan sebagainya. Artinya harus disisihkan ya, bukan disisakan ya. Artinya harus disisihkan, bukan disisakan. Ya. Supaya nanti percepatannya cepat. Ya, mungkin 10%-nya nanti dari margin kita, ya, itu bisa kita pakai untuk tabungan umroh, tabungan haji, untuk sedekah dan sebagainya. Ya, 30%-nya silakan untuk konsumsi rumah tangga, ya, untuk nambah-nambah uang belanja, ya, nambah untuk bekal sekolahannya anak-anak, ya, dan sebagainya silakan. Ya. Komponen terbesar nanti silakan 20%-nya untuk membayar amanah-amanahnya, gitu. Supaya nanti terjadwal teman-teman, punya guidance-nya jelas. Ya, kemudian investasi itu penting ya, di usaha ini itu investasi juga penting. Jadi usahakan sekian persennya untuk investasi. Investasi kan macam-macam ya. Mungkin teman-teman bisa kalau di usaha kita paling enggak teman-teman kan harus selalu ada di HP-nya kan ada kuota internetnya gitu. Ya, itu juga bisa masukkan ke investasi, beli pulsanya, ya, beli pulsa internetnya itu. Kemudian mungkin kartu nama, buku samil, ya, kemudian spanduk, banner dan lain sebagainya, alat kaya kita. Kemudian yang 20% ini adalah untuk jaga-jaga atau entertain. Ya, siapa tahu nanti kita mau janjian sama calon mitra, ya, itu sudah ada dananya tersendiri. Ya, jadi nggak ngambil dana dari harian kita. Dari misalkan kalau ibu-ibu, teman-teman mungkin nggak harus mengandalkan ngambil dari gajinya suaminya, enggak, tapi sudah punya dana sendiri untuk jaga-jaga itu, untuk entertain, supaya nanti nggak ganggu ekonomi atau keuangan dari keluarganya. Gitu. Ya, nah yang paling penting menurut saya teman-teman tadi yang sudah kita ngomong PDC, yang ngomong planning, independent business owner, itu paling tidak sudah teman-teman harus sudah nanti tahu dasarnya dulu gitu. Ya. Kalau tadi yang sampaikan hanya metric leader plan-nya 3 itu, ya kita itu hanya dibatasi, ya. Kita itu hanya diwajibkan, ya, hanya dituntut sebenarnya menemukan 3 mitra saja gitu, nggak banyak. Gitu. Artinya kalau ada di luar sana ngomong, oh di Armenia Daily sulit ya, susah ya, gini. Gitu. Itu menurut saya memang belum paham, ya, belum tahu saja sebenarnya. Karena pada dasarnya kita itu hanya dituntut cukup menemukan 3 mitra itu. Kalau 3 mitra ini benar-benar kita duplikasikan, benar-benar kita minta untuk istilahnya meniru cara kerja kita, ya. Nanti misalkan si merah hanya cukup juga menemukan 3 mitra saja, nggak usah banyak. Gitu. B juga gitu, yang biru juga gitu, si kuningnya juga gitu. Itu nanti akan terjadi percepatan, ya, supaya nanti teman-teman dalam membinanya itu lebih mudah. Bayangkan kalau teman-teman di Armenia Daily ini memakai sistem breakaway misalkan, atau sistem matahari, ya malah capek karena harus membina beberapa mitra gitu. Ya, kalau sistem breakaway kan seperti itu, yang di awal kemarin saya sampaikan, itu akan lebih capek. Gitu. Kalau di Armenia Daily kan mudah, hanya kita menemukan 3 mitra dan menduplikasikan cara kerja kita ke 3 mitra kita. Ya. Kalau saya menyebutkan di sini adalah sudah terjadi 4 kuat. Ya. Nanti rencana kita ke depan kan metriknya 3 kali 9 kan sampai 9 kedalaman. Gitu. Ya. Paling tidak 4 ini sudah harus kuat dulu. Gitu. Ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, nanti kita ajarin mitra-mitra yang 3 ini untuk sama-sama saling menemukan cukup 3 mitra. Gitu. Ya. Artinya nanti pondasinya teman-teman, bangunannya bisnis teman-teman ini kuat dulu. Ya. Oke, biru kita ajarin menduplikasi masing-masing untuk menemukan 3 mitra. Ya, si kuning sama itu kita ajarin supaya menduplikasi kita cukup menemukan 3 mitranya. Kalau bangunan pondasinya teman-teman ini sudah kuat seperti ini, ya, ini di level 2 saja teman-teman sudah, saya yakin pondasinya sudah kuat. Ya. Makanya saya menunjuk di sini adalah 4 kuat, 13 kuat.
Karena nanti kalau kita hanya mengandalkan mitra kita yang 3 tadi itu, kalau yang salah satunya misalkan kena penyakit muntaber, nanti cara atau kerjanya teman-teman akan lebih berat lagi gitu. Ya. Makanya sebelum itu terjadi sudah kita antisipasi. Ya. Di level 2-nya sudah harus diperkuati, harus kuat dulu. Misalnya kalau pondasinya kuat, ya, seperti rumah aja lah. Rumah itu kalau pondasinya kuat, ya, mau kita bangun berapa tingkat pun kuat gitu. Ya sama di bisnis networking itu ya sama. Aslinya targetnya teman-teman harus jelas dulu. Makanya untuk mempermudah menghafalkan itu metric leader plan-nya kan biasanya kalau dulu mentor miliarder kita itu kan dinyanyikan ya. 139 2781 243 729 2187 6561 19683 jadi miliarder. Sebenarnya kita ini hanya dituntut untuk menemukan hanya 3 saja gitu, jadi miliarder. Itu benar gitu. Makanya orang sukses itu karena mempunyai perencanaan yang bagus, ya good plan-nya bagus. Sedangkan orang yang belum sukses, ya, saya yakin nggak punya perencanaan. Artinya sebenarnya di usaha ini gampang dan sangat mudah banget. Ya. Kalau 4 kuat 13 kuat ini sudah teman-teman dapatkan, gitu, baru nanti teman-teman fokus ke membantu ke sampai mitranya 9 kedalaman. Kalau teman-teman masih seperti ini kan nanti hanya komisinya 7,44% kan. Tapi kalau nanti membantu mitra-mitranya sampai 9 level kedalaman, ya, komisi 9% itu baru yang di replika 1 baru keluar gitu. Nanti bantu mitranya di M2, M2 yang tengah, M2 yang kanan, dibantu sampai 9 kedalaman. B2 yang kiri, B2 yang tengah, B2 yang kanan, dibantu sampai 9 kedalaman. Ya. Tidak harus diagonal, siksak pun nggak masalah, asalkan sampai 9 level kedalaman. Nanti sama di K2-nya juga gitu, dibantu sampai 9 kedalaman. Ya. Setelah itu baru kerapatan. Ya. Nanti komisinya teman-teman saya yakin jamin 100% akan maksimal. Ya. Karena kalau selama ini kita lihat banyak teman-teman yang mitranya banyak tapi komisinya nggak maksimal. Itu karena nggak pernah dikontrol. Saya yakin nggak pernah dikontrol. Saya insya Allah seringkali mengontrol jaringan saya. Ya. Gimana supaya maksimal itu harus dikontrol. Ya, karena di replika pertama saja, kalau itu full metrik itu, kita nggak ngomong ke replika kedua, ketiga, dan sampai 9, enggak. Saya hanya ngomong replika pertama saja. Kalau teman fokus, karena paling banyak komisinya di situ, karena 16,44% faktor kalinya. Itu sangat besar sekali. Ya, leverage-nya di situ banyak besar sekali. Itu aja teman-teman nanti insya Allah sudah bisa jadi miliarder kok. Ya. Untuk dapatkan penghasilan 12 juta sekian, itu per bulan gampang banget. Gitu. Artinya segala sesuatu memang harus dipelajari ya. Jadi kalau teman-teman ingin, misalkan saya di Armia Daily kepingin penghasilan 12 juta per bulan, gampang banget gitu. Karena saya sudah buktikan dengan teori, karena saya sudah mempdc-kan itu bisa dicapai gitu. Walaupun saya secara struktur ya, bukan leader besar ya, tapi dengan saya mau belajar marketing plan-nya nanti ya, insya Allah nanti semua itu bisa teman-teman capai ya. Itu Bu Sandi sedikit ilmu karena waktunya mungkin sudah mau jam 7 ya. Ya Pak, jam 7 kurang 5 menit Pak. Oh, kurang 5 menit. Materinya sangat luar biasa sekali ya Pak. Dan kita sangat dan kita sangat bersyukur sekali Pak ya bahwasanya kita ini sudah berada di kendaraan yang tepat ya di bisnis networking Armina Daily, dan kita juga sudah disiapkan mesin produksi yaitu dengan DKR ya. Dan jika kita memahami tentang PDC tadi yang Panjenengan sampaikan itu, kita semakin paham, oh berarti kita itu fokusnya hanya menemukan 3 mitra dan membina 3 mitra ini ya. Gitu. Nah,
Betul, Bu Santi. Yes. Kita buka sesi tanya jawab ya Pak Beni ya, karena ini kebetulan sudah banyak sekali yang raise hand. Oh gitu, ada sesi tanya jawab ya? Iya Pak. Ini Oke, karena ya, oke, kemarin juga silakan. belum ada sesi tanya jawab. Oh iya ya. Ini, Baik, monggo, ini silakan. ya, saya beri kesempatan untuk yang pertama kepada Pak Farzan. Pak Farzan yang sudah raise hand, kami persilakan untuk bertanya. Silakan Pak Farzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farzan. Saya Farzan dari Merauke, Papua. Masya Allah, jauh sekali. Jauh sekali. Iya Pak Farzan. Saya hanya ingin pahami dan ingin belajar dia punya dasar-dasarnya untuk bisa kita kita menjadi untuk bisa gimana bisnis armadilli Kak. Yes. Kita aja Pak, makasih. Oke, jadi di sesi yang pertama kemarin kan sudah kita sampaikan dasarnya dulu ya, supaya nanti teman-teman bisa memilah dan memilih dulu bisnis apa yang harus benar-benar dikuasai. Itu nanti Pak Farzan bisa minta ke leadernya link YouTube-nya aja dulu, dipelajari dulu, ya, supaya nanti bisa paling tidak didengarkan aja dulu, gitu, step-step apa yang harus Pak Farzan lakukan. Ya, karena makanya kemarin kan saya sudah saya sampaikan ya, saya nggak akan ngomong tentang duitnya dulu. Kalau dasarnya nggak punya itu. Karena kalau kita di bisnis itu ngomong duitnya besar gini, nanti saya khawatirnya mentalnya teman-teman sudah ngeblok dulu kan. Ya. Makanya saya nggak akan ngomong tentang bisnisnya, tentang apa duitnya dulu. Walaupun sebenarnya duitnya kalau kita mau bongkar itu besar banget, banyak sekali, bukan bahkan banyak banget. Makanya saya nggak akan ngomong duit, gitu. Walaupun duitnya di Arminadia itu gurih, gitu. Gurih. Nanti Pak Farzan bisa minta link dari leadernya, link YouTube-nya yang minggu kemarin ya, Selasa kemarin ya. Atau nanti kalau di YouTube saya itu sebenarnya juga ada, ya. YouTube saya itu ada, di situ saya jelaskan marketing plan-nya, hitung-hitungannya ada YouTube saya. Jadi teman-teman silakan kalau mau lihat di YouTube saya juga ada. Tapi kalau yang di acara Ngopi Pagi seperti ini, saya nggak akan menyampaikan secara langsung menjurus ke potensi rezekinya yang sekian-sekian, enggak. Tapi ya yang saya perkuati dulu adalah fondasinya teman-teman dulu. Ya, supaya nanti pengetahuannya, wawasannya, mindsetnya itu biar berubah dulu. Ya. Gitu. Itu ya Pak Farzan ya. Nanti bisa minta ke leadernya linknya YouTube yang minggu kemarin, Selasa kemarin, atau ke YouTube saya itu insya Allah ada ya, cara strateginya ada, insya Allah ada. Cuma memang tidak secara detail gitu ya. Kalau secara detail, kalau di media seperti itu nanti apa yang menimbulkan sesuatu, makanya kalau itu harus secara privat. Gitu. Itu Bu Santi. Yes. Terima kasih Pak Farzan ya. Nanti silahkan hubungi leader Bapak untuk mendapatkan YouTube kajian saya Selasa kemarin ya Pak ya. Selasa kemarin untuk penanya kedua kami persilahkan kepada Pak Kusmayadi dari Cirebon. Silakan Pak. Dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni dan Ibu Santi. Iya, Pak. Saya ini anggota baru 2 bulanan lah kita masuk menjadi. Nah, cuman kita akan ngajak-ngajak orang itu kan kita juga nggak punya ilmunya. Kasihkan untuk istilahnya untuk menyampaikan katanya tidak banyak ngomong, yang banyak ngomong adalah nanti yang berangkat itu dari Armadilli atau dari dari Armadilli akan menerangkan seperti itu. Sesuai dengan saya rencana itu hari Sabtu saya akan datang ke lokasi yang akan saya tuju. Teman-teman akan minta keterangan pada saya, cuman saya juga tidak tahu harus bagaimana awalnya berbicara pada beliau untuk bisa menarik
mereka menjadi mitra-mitra Ermadaila itu. Itu yang kami sampaikan tadi dari ilmunya dari Bapak sudah paham semuanya, sudah paham, tapi cuman awal ceritanya memulai dari mana saya harus mengucapkan pada beliau dalam kita diskusi bersama dengan teman-teman kita. Begitu Pak Beni, atur nuhun. Alhamdulillah. Iya, Pak Gus. Jadi kalau kita sebagai mitra baru itu memang apa istilahnya tidak harus pinter ngomong gitu. Cara yang paling enak adalah kita hanya cukup pandai hadir dan menghadirkan dulu. Karena memang kuncinya itu di situ. Kalau kita mitra baru kan otomatis belum paham, belum tahu ilmu di dalam bisnis ini apa itu. Yang paling mudah nanti Pak Gus lakukan adalah cukup hanya pandai menghadirkan diri kita di setiap acara. Kalau misalkan di tim TCA kita kan ada DKR ya hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu. Ya. Itu aja Pak Gus pandai menghadirkan dirinya dan pandai menghadirkan calon-calon mitranya. Ya, paling tidak hanya untuk nonton aja, lihat aja, mendengarin aja. Karena kalau nanti kita itu sudah menjelaskan, jangan-jangan nanti yang kita jelaskan salah paham, justru malah nggak jelas. Nanti biar yang menjelaskan adalah leader-leader sukses kita. Kita kan sudah banyak acara ini, ya tinggal nanti kasih linknya supaya beliau-beliau nanti ngikutin acaranya dulu. Gitu. Karena kebanyakan kita kan mental blognya sudah ada dulu. Diajak bisnis itu sudah ngeblok, ada bisnis ngeblok. Jangan-jangan, tapi kalau-kalau, jangan-jangan, tapi kalau-kalau. Sudah ngeblok dulu, makanya lebih baik ya kita pandai menghadirkan dulu aja. Sambil ilmu kita, ya self development kita di-upgrade. Gitu. Ya. Supaya pengembangan diri kita di-upgrade, supaya ilmu kita juga ikut naik. Kalau ilmu kita naik, kita nanti menjelaskan ke calon-calon prospek kita, ke calon-calon mitra kita, itu sudah nggak pakai nanti saya tanyakan ke leader saya, gitu, nggak pakai gitu, sudah lancar, kayak jalan tol. Gitu. Artinya di sini nggak butuh orang pinter gitu loh, nggak butuh orang pinter secara akademik enggak. Gitu. Tapi yang dibutuhkan di sini pinter menghadirkan. Ya. Yang pasti menghadirkan diri kita dulu, baru menghadirkan. Lakukan saja apa yang sudah disampaikan oleh leader-leader sukses kita. Gitu. Ikutin aja, duplikasi aja dulu. Gitu. Sambil ilmu kita di-upgrade. Gitu. Ya, itu sih sedikit penjelasan saya, Pak Gus. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa, yang masih baru-baru khususnya, itu bisa menduplikasi, mencontek dulu. Gitu. Ya. Itu sih. Ya, berarti cukup menghadirkan di setiap DKR ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Terus kemudian kita mengupgrade keilmuan kita dengan ya pagi, ngopi pagi seperti ini ya Pak ya. Terus kemudian torneh itu sangat bermanfaat sekali. Ini kita buka satu sesi tajam lagi ya Pak ya, boleh? Boleh, silakan. Ya. Ya, ini yang berikutnya saya kasih kesempatan kepada Kak Heriadi, silakan. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi Pak Beni dari saya Heriadi dari Kalimantan Utara. Luar biasa ilmunya hari ini. Salam kenal Pak Heriadi. Lagi ngiplo nih Pak, lagi di tempat kerja nih. Yes. Tadi di sini dikatakan bahwa ketika kita ingin membangun aset, di situ tadi ada fokus di nomor 2, kita fokus kerja di plan A sama plan B. Nah, ketika kita fokus di plan A sama plan B, kalau di plan A-nya itu apakah 60% itu ada potongan pajak atau gimana Pak Beni? Kemudian ketika kita membangun jaringan, kita fokus ke 3 jaringan tersebut. Nah, kita tidak menutup kemungkinan tiga jaringan tersebut apakah mereka fokus atau tidak. Nah, bagaimana seandainya 3 jaringan itu istilahnya mati suri, apa boleh kita fokus yang di bawahnya atau gimana Pak Beni? Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tadi yang disampaikan Pak Heriadi benar ya. Kalau secara sistem memang kita hanya di usaha ini menemukan 3 mitra. Tapi di perjalanannya itu kan tidak semua 3 mitra ini mau aktif terus. Artinya saya pun juga gitu. Ya. Dari 3 mitra saya tadi itu yang 2 mitra tidak tahu kemana. Akhirnya saya harus membangun jaringan baru di situ. Ya nggak apa-apa, memang itu. Resikonya kita di dunia usaha, dunia bisnis kan seperti itu. Ya. Apa yang kadang menjadi tujuan kita itu nggak kesampaian. Ya nggak apa-apa. Gitu. Artinya memang kita harus membina mitra-mitra kita. Makanya kita di sini kan harus bergerak terus kan, harus moving terus kan. Walaupun sebenarnya secara teori kita cukup menemukan 3 mitra. Tapi kan dengan berjalannya waktu kan mungkin ada yang kena 5L tadi. Ya kita harus menemukan lagi. Menemukan lagi. Untuk apa? Untuk kita bantukan ke mitra-mitra kita. Karena bisnis kita ini di sini kan saling membantu ya, namanya aja kerjasama, kerja tim gitu. Ya. Kerjasama, kerja tim berarti harus kerjanya juga harus sama. Gitu. Karena di sini kita dibutuhkan super tim ya, bukan superman, bukan superwoman, gitu. Tapi super tim. Gitu. Semakin kita solid di jaringan kita, di tim kita, itu perkembangannya, pertumbuhannya juga akan semakin besar. Kebanyakan kita rata-rata itu kan fokusnya kepada mitra kita yang berhenti. Gitu. Waduh, mitra saya kok berhenti, mitra saya kok nggak RO. Ya. Itu yang akan nanti bikin kita juga ngeblok lagi. Gitu. Makanya teman-teman fokusnya sama mitra-mitranya yang mau diajak sukses. Gitu loh. Yang sudah kita ingatkan berkali-kali, yuk waktunya RO, yuk. Oh, ini waktunya kita Zoom, supaya nanti perkembangannya mitra teman-teman cepat. Gitu. Oh, yuk kita adakan seminar, yuk gini-gini. Kalau nggak mau ya sudah gitu loh. Yang penting kita sudah ngingetin terus itu. Kebanyakan kita kan saya aja di grup saya selalu saya ingetin. Ayo yang belum RO, yang belum RO, yang belum RO gitu. Tapi bagi yang sudah nggak mau ya sudah gitu loh. Kita fokusnya kepada yang mau sukses saja gitu. Yang sudah nggak mau sukses ya sudah. Ya sudah itu kan pilihan ya. Karena hidup itu kan sebenarnya pilihan. Kita mau karena di dalam tubuh kita itu kan hanya ada 2 tombol kan. Mekanisme sukses otomatis atau mekanisme gagal otomatis. Tinggal mencetek aja gitu. Kalau kita ingin sukses ya cetek tombol on itu. Mekanisme sukses otomatis MSO-nya gitu. Kalau kita nggak mau sukses ya dimatikan aja lampunya biar gagalnya otomatis juga. Ini gampang gitu. Tinggal kita mau apa tidak kan gitu. Ya. Kemudian yang pertanyaan yang pertama tadi apa yang disampaikan Pak Heriadi, Bu Sandi, apa tadi yang pertama? Justru malah saya lupa yang pertama. Tentang jaringan itu plan ya, apa? Fokus ya. Ya. Tentang bonus ya. yang didapat. Yang fokus kejar itu ya, kejar plan A sama plan B ya. Plan A ya. Oh iya ya. Ya, jadi memang penting ya, kita mengejar plan A itu juga penting menurut saya. Tapi kalau teman-teman beda nanti ya terserah, nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya, mengejar plan A itu nanti endingnya kita itu di poin Vagansa, ya. Karena kalau teman-teman tahu, teman-teman itu sudah paham, sebenarnya untuk kita mendapatkan poin ribet Vagansa itu ternyata, ya, teman-teman mungkin belum ada yang kalau yang sudah tahu sih alhamdulillah ya. Tapi kalau yang belum tahu nanti biar tahu gitu. Makanya tak kasih tempe, gitu. Supaya tahu. Jadi poin ribet Vagansa itu diperoleh dari pembelanjaan pribadi kita, repeat order kita, ya, sama repeat order mitra-mitra kita yang referensi kita sendiri. Ya. Clear ya, teman-teman, tak paham ya? Pajak apa tidak, Pak? Gitu. Tadi Kenapa? pertanyaannya seperti itu. Apakah dipotong pajak atau tidak gitu? Tadi dipotong pajak, yes. Ya. Makanya di formulir pendaftaran itu kan ada yang namanya NPWP, ya, nomor pokok wajib pajak. Ya. Nah, ya betul. Saya baru ingat NPWP ya. Soalnya saya juga punya NPWP. Ya betul. Nah, betul Pak Heriadi ya.
Jadi di Armina Daily ini kan kita bisnis ya. Kalau bisnis kan otomatis harus ada pajak yang kita bayarkan untuk negara. Ya. Kalau kita dapat bonus, dapat komisi, dapat ujur, dapat ribet, itu memang ada yang namanya potongan pajak. Ya. Kalau di PPN 21 itu kan 10% kalau atau berapa itu ya, saya lupa ya. Ya di PPH 21 ya itu ada apa nilai-nilainya berapa persennya itu ada. Makanya di volume pendaftaran kan ada kita harus ngisi NPWP kan. Itu tujuannya adalah berapapun komisi kita dari Armina Daily nanti akan perusahaan secara sistem otomatis akan dipotong pajak. Ya, clear ya. Bagi teman-teman yang nggak punya NPWP, nah makanya yang teman-teman yang nggak punya NPWP, ayo harus punya NPWP. Potongan pajaknya akan semakin lebih tinggi daripada yang sudah punya NPWP. Ya teman-teman yang kemarin waktu daftar nggak nyantumin nomor NPWP, saya jamin pajaknya lebih besar dari yang sudah punya NPWP. Saya jamin. Makanya yang belum punya NPWP segera diurus NPWP-nya gitu. Kan gratis kan, ya kan gratis. Nanti bisa ya, diedit. Pak, ya Pak, berarti ya Pak ya. Oh iya, yang pengaruh. sudah punya NPWP. Oh, gitu. Yes. Ya, pengaruh. Jadi yang belum punya NPWP, potongan pajaknya akan semakin besar dibandingkan teman-teman yang kemarin sudah mencantumkan NPWP-nya. Gitu. Ya, itu sudah saya pastikan ya, pasti beda. Karena saya paham sistemnya itu. Ya. Terus kemudian menginjak tadi yang disampaikan Pak Haryadi tentang apa ya tadi, yang kejar bonus itu ya, itu memang harus ini. Kalau saya memang tadi saya sampaikan ya, saya juga fokusnya ngejar di plan A, itu karena berpengaruh ke poin reward vakansa. Ya. Karena kalau di poin reward vakansa, kalau kita dapat sekian ribu poin, bahkan sampai sekian poin, kan hadiahnya banyak itu. Mulai dari produk Armina Daily, ada smartwatch, ada broadcasting set, kemudian ada paket umroh, ada motor dan sebagainya sampai mobil Fortuner gitu. Ya. Itu kan sebenarnya bisa dicapai. Kalau di tahun yang lalu kan kita kebanyakan teman-teman dapat voucher belanja umroh ya. Voucher belanja, ya voucher belanja itu. Nah, betul. Saya itu dapat banyak gitu. Sampai saya mesti berapa tak belanja itu sampai bakat troli itu sampai banyak banget gitu. Karena dapat vouchernya belanja itu banyak banget. Gratis nggak pakai bayar, ngambil di mall itu nggak pakai bayar. Itu ya Pak Haryadi ya, Pak Haryadi apa Pak Haryadi tadi? Ya. Haryadi. Itu ya. Ya, jadi NPWP itu sebagai bukti bahwa kita itu warga yang taat bayar pajak. Penting ya, penting. NPWP itu penting. Taat pajak. Oh ya, orang bijak taat bayar pajak ya. Oh ya, betul. Ya benar. Pak Beni, tak terasa ini sudah jam 7 lebih ya. Mungkin teman-teman semua juga mau beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya pada hari ini. Nah, langsung kita tutup aja ya Pak ya. Terima kasih kepada Pak Beni atas ilmunya yang disampaikan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa lebih paham, kita bisa mengamalkan dari ilmu yang sudah panjenengan berikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan ilmunya bisa menjadi ilmu ataupun kebaikan, amal kebaikan untuk Pak Beni dan keluarga. Nah, mohon maaf kami sampaikan pada teman-teman yang sudah raise hand karena waktunya ya belum bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan untuk minggu depan bisa kita lanjutkan dan bisa ditanyakan lagi. Nah, terima kasih dan mari kita tutup ngopi pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, saya Sandi Eka dari Blora. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum.